TV dakwah yang lainnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, sekarang beliau ada di tengah-tengah kita. Maka mari kita ambil ilmu dari beliau, kita simak apa yang akan dipaparkan oleh beliau, kita ikuti serta pahami yang akan beliau sampaikan. Tentunya dengan memperhatikan adab dan juga etika ketika duduk di majelis ilmu, mengikhlaskan niat, kemudian mencatat ilmu yang akan disampaikan oleh beliau, serta memahami dengan baik, dan yang terakhir adalah diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu salah satu adab ketika kita belajar ilmu. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat. Ayam berkokok di pagi hari, bersahutan dan ramai tak kunjung henti. Saya tahu jamaah sudah sedari tadi menunggu tausiah Ustadz yang dinanti. Masya Allah. Musim hujan datang membawa syahdu, tak lupa ubi goreng pun berjejer di tengah. Masya Allah. Mari kita simak nasihat dari Tuan Guru dalam tajuk Jalan Tengah. Kepada Ustadzuna Abu Ubaidah hafizahullah ta'ala, fal yatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهداه واتبع ثره إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya dan taufiknya kepada kita semuanya. Seandainya bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menghadiri majelis yang mulia ini. Semua ini terwujudkan hanya dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kewajiban bagi seorang hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadanya. Sebaliknya,
Jika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencabut nikmat-nikmatnya dari kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Makanya syukur disebut oleh para ulama dengan al-hafidh, penjaga. Ya, dia menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur bukan semata-mata hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur diwujudkan dengan 3 hal. Diwujudkan dengan hati, diwujudkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan anggota badan. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat semata-mata datangnya dari Allah saja. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tetapi semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian dapatkan, yang kalian peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mensyukuri nikmat dengan lisan, dengan senantiasa bersyukur dan menyanjung akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan ya alhamdulillah. Makanya kita sering dianjurkan oleh syariat untuk mengucapkan alhamdulillah. Habis bersin, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Ya, karena semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu nikmat, ya. Makan itu nikmat, bersin itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu kita menggunakan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan ilmu kepada kita, syukurnya adalah dengan amal. Jika Allah memberikan harta kepada kita, syukurnya adalah dengan kita gunakan harta tersebut dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita alokasikan untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf, dan lain sebagainya. Jangan sampai nikmat yang Allah titipkan kepada kita justru menjadikan kita jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu dikatakan oleh para ulama ussalaf, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka. Maka mari kita menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik nikmat ilmu, baik nikmat harta, baik nikmat kesehatan, nikmat masa muda, ya, dan lain sebagainya, kita jaga, kita rawat dengan cara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Jika kamu mendapatkan nikmat, rawatlah nikmat tersebut baik-baik. Ya, karena sesungguhnya
kemaksiatan itu menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang harus kita syukuri yaitu nikmat menuntut ilmu, mendapatkan hidayah, hidayah tauhid, hidayah sunnah. Ini adalah nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri bersama. Karena ini tidak diberikan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi nikmat hidayah ilmu. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka ya ahi, ya uhti, tatkala engkau dimudahkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah, maka optimislah, bergembiralah, bersyukurlah, karena itu adalah tanda bahwa Allah sedang menghendakimu di dalam kebaikan, kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya, sebab nikmat ilmu adalah nikmat yang tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, sebab ilmu adalah cahaya, lentera yang akan menyinari perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, melangkahkan kakinya ya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, mudah-mudahan ya antum semuanya, kita semuanya termasuk bagian dari hadis yang mulia ini, karena telah meluangkan waktu kita, menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita ya menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majelis-majelis ilmu. Maka ya sekali lagi, mari kita rawat nikmat ilmu, mari kita syukuri nikmat ilmu. Ya, dan mari kita terus berupaya untuk meningkatkan ilmu kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan sebagai faedah sebelum kita mulai masuk pada pembahasan, kita ingatkan kepada para ikhwan dan para akhwat agar dalam menuntut ilmu kita memperhatikan 5 hal sebagai kunci agar kita menggapai ilmu yang bermanfaat yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada 2. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang menjadikan akidah kita lurus, yang menjadikan ibadah kita benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan akhlak kita baik, ya, sehingga kita bisa menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dan tanda ilmu yang bermanfaat setidaknya ada 3. Yang pertama, ilmu tersebut menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar, kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ilmu. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu yang sesungguhnya
adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita belajar ilmu agama dan setelah belajar ilmu agama kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu tersebut kita amalkan. Bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar wawasan semata, bukan hanya hafalan dan pengetahuan, ya, tapi membuahkan amal dalam kehidupan kita. Sebagian ulama pernah mengatakan, "Idza ahdatsa Allahu laka ilman fa ahdis lahu ibadatan." Jika Allah menambahkan ilmu kepadamu, maka tambahkanlah ibadahmu. Setiap ilmu yang tidak membuahkan amal, maka ilmu tersebut palsu. Ilmu tersebut ilmu yang terkotori, bukan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat adalah dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Ya, dan menjadikan kita semangat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, "Ayyul mu'minina akyas?" Siapa wahai Rasulullah orang mukmin paling cerdas? Maka beliau menjawab, "Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da." Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat akhirat, ingat kematian, dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu tersebut tidak diamalkan. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu dua. Satu, ilmu tersebut ilmu yang dilarang, seperti ilmu sihir, pelet, santet, ya, atau ilmu filsafat. Ini ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat karena diharamkan. Yang kedua, ilmu yang dipelajari benar, Al-Quran dan Sunnah, akidah, fikih, akhlak, cuma gak diamalkan. Ini juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, maka minta kepada Allah SWT ilmu yang bermanfaat, cari ilmu yang bermanfaat, dan hindari, ya, berlindung kepada Allah SWT dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, setidaknya kita harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah kita harus menata niat kita. Kita harus menata niat kita. Itu tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya. Bagi siapa? Bagi orang yang lurus niatnya. Dan ini sangat penting, ya, karena ini menentukan apakah menuntut ilmu kita berpahala, mengantarkan kita menuju surga, atau justru malah menyeret kita ke neraka. Ditentukan dari mana? Niat, ikhlas. Ya, salah satu hadis yang sangat agung yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang 3 golongan yang pertama kali dicampakkan ke neraka, diseret ke neraka. Ada 3 golongan. Ya, ternyata 3 golongan tersebut bukan preman, bukan bandar narkoba, ya. Ternyata salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu. Apa yang menyebabkan dia diseret di neraka? Karena dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka hati-hati, ya, dari kotornya niat dan bisikan-bisikan setan. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk semangat. Menuntut ilmu butuh semangat.
Tidak dengan ya santai-santai, hanya dengan menghayal, ya, tidak, atau malas-malesan. La yunalul ilmu birahatil jasad, kata Yahya bin Abi Katsir, ilmu itu tidak diraih dengan badan yang santai. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, ya. Maka kita harus bersungguh-sungguh, bersemangat dalam menuntut ilmu. Dahulu para ulama ada yang menuntut ilmu, melakukan perjalanan sampai berbulan-bulan lamanya hanya untuk dapat satu hadis. Hanya untuk dapat satu hadis. Ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai kelaparan, ada yang sampai mati, ya, dan yang lainnya. Yang ketiga, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hendaknya bagi kita untuk senantiasa berdoa. Doa ini sangat penting sekali. Dia adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita ingin meraih kebaikan, meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka perbanyaklah doa. Merengeklah kepada Allah SWT, memohonlah kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan qomat, ketika turun hujan. Ini mumpung lagi musim hujan, sering hujan, ini termasuk waktu yang mustajab. Sintani la turaddan, ada dua waktu yang tidak akan ditolak, kata Nabi. Indan nida wa tahtal matar, ketika turun hujan dan ketika ya adzan. Kemudian juga waktu sepertiga malam terakhir, saat Allah turun ke langit dunia. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Maka jangan lupa banyak doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Ini doa yang sangat penting. Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini setiap hari. Setiap pagi beliau selalu berdoa. Ya. Karena doa ini sangat agung. Minta ilmu, minta rezeki yang halal, ya, dan minta amal kita diterima sama Allah SWT. Di situ yang didahulukan apa? Minta ilmu. Kenapa kok ilmu yang didahulukan? Karena kita tidak mungkin bisa membedakan mana rizki yang halal dan yang haram, mana amal yang diterima dan amal yang tidak diterima, kecuali dengan ilmu. Karena ilmu yang rizki yang halal. Dari mana kita tahu ini rizki halal kalau nggak punya ilmu? Amal yang diterima itu yaitu yang ikhlas dan ittiba, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dari mana kita tahu ini yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ini yang enggak, kalau kita enggak punya ilmu? Ya kan? Makanya yang didahulukan di situ adalah ilmu. Kemudian yang keempat, hendaknya bagi kita untuk sabar. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Ya. Sabar meluangkan waktu, sabar duduk dalam majelis ilmu, sabar mendengarkan kajian, sabar mencatat faedah, sabar menghafal, sabar mengulang pelajaran. Ya, semuanya butuh kesabaran. Sabar dalam mengamalkan, sabar dalam menyebarkan, semuanya butuh kesabaran. Ya. Tanpa kesabaran kita tidak akan mendapatkan ilmu. Oleh karenanya Nabi Musa alaihi salam tatkala belajar kepada Nabi Khidir, beliau mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Karena ini kunci agar kita meraih ilmu. Ya, tanpa kesabaran kita tidak akan mendapatkan ilmu. Dan kita harus sabar dalam kesabaran. Sabar itu sendiri butuh
butuh sabar. Ya, ada sebagian orang sabar awal-awal aja, tapi tidak istiqomah. Ya, makanya menarik ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tatkala beliau mengatakan hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqomah, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqomah. Ya, yaitu kita konsisten dalam menuntut ilmu, sabar, ya. Dan kalau kita baca kisah-kisah para ulama, bagaimana kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, luar biasa. Sampai disebutkan bahwasanya Imam Malik rahimahullah pernah jual genteng rumahnya. Ya, genteng rumahnya dijual supaya bisa menuntut ilmu. Dan yang kelima, agar kita mendapatkan ilmu, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab, akhlak. Sebagian ulama pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab hendaknya engkau dengan adab niscaya engkau akan meraih ilmu. Maka perhatikan adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Adab dalam majelis ilmu, adab kepada ustadz, adab ya kepada sesama penuntut ilmu dan lain sebagainya. Dan bersihkan hati kita dari kedengkian, dari permusuhan, karena ilmu adalah sesuatu yang suci, yang bersih, dan ilmu tidak akan hinggap kecuali di tempat yang bersih. Ya, sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci tidak akan kerasan kecuali di tempat yang bersih. Maka ya, bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Hendaknya bagi kita untuk saling mencintai, menyayangi, tidak saling dengki antara satu dengan yang lainnya. Makanya dahulu para ulama ahlul hadis, ya, dalam hadis yang disebut dengan musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis yang pertama kali mereka pelajari dan mereka ajarkan. Hadis yang mereka pelajari dan mereka ajarkan. Makanya itu namanya musalsal bil awwaliyah. Awal itu jadi pertama dipelajari dan pertama diajarkan. Ulama ahlul hadis dulu kalau mau belajar ilmu hadis, kalau belajar atau seorang ketika mau pertama kali mengajar, membuka majelis ilmu, yang mereka ajarkan pertama adalah hadis ini, yaitu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, niscaya kalian ya akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk saling mencintai, mengasihi, berlemah lembut antar sesama, tidak saling bertengkar antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih kita ahlus sunnah wal jamaah, ya, hendaknya kita saling bergandengan tangan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita ini udah dikit, ghuraba, orang-orang yang asing, dianggap aneh di tengah ya masyarakat kita. Jangan sampai kita yang sudah dikit, tengkar antara satu dengan yang lain. Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Dalam kaidah bahasa Arab ada kata al-musaghar la yusaghar. Isim yang ditasghir, yang dikecilkan, nggak bisa dikecilkan lagi. Kitabun
Kalau kita bilang kitab kecil, jadinya kutayyibun, kitab kecil. Setelah jadi kutayyibun, nggak bisa dikecilin lagi. Kita ini juga demikian. Kita ini udah dikit, udah kecil. Jangan sampai kemudian ya kita bertengkar antara satu dengan yang lain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu jalan tengah. Berbicara tentang Islam adalah jalan tengah, mengingatkan kepada kita salah satu nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam. Allah anugerahkan kepada kita agama Islam. Dahulu ada seorang ulama tabi'in yang pernah mengatakan, qad an'ama Allahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma a'zam. Allah memberikan nikmat kepadaku dua nikmat. Aku tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang lebih agung. An hadani lil Islam walam yaj'alni haruriyya. Yang pertama, Allah memberikan hidayah kepadaku agama Islam. Dan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai haruri, khawarij. Yani ini nikmat Islam dan nikmat hidayah sunnah. Ini adalah nikmat yang sangat mahal. Tidak sembarangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang khusus, hanya orang kur. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada kita. Karena Islam ya memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada di agama yang lainnya. Di antara keistimewaan agama Islam yang pertama, Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Dan Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, yahudiyyun aw nasrani, summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ajaran yang aku bawa, kemudian dia tidak menerimanya, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ya, yakni orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi yang mendengar tentang dakwah Nabi tapi tidak beriman, tidak menerima Islam, ya, maka dia masuk neraka. Ini bantahan kepada paham yang beredar pada zaman sekarang, paham pluralisme liberal yang mengatakan bahwa semua agama sama. Ya, waspadalah dari pemikiran ini, karena pemikiran ini adalah pemikiran yang kufur, pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, di antara keistimewaan Islam, sumbernya jelas, sumbernya valid, otentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dua sumber agama Islam ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dijaga dari perubahan, dijaga dari penafsiran-penafsiran yang menyesatkan. Allah bangkitkan
orang-orang yang akan membela, menjaga ya Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya tidak ada seorang pun yang berusaha untuk merubah, memalsukan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar tirainya, kedoknya. Allah berfirman Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr. Az-zikr ini mencakup Al-Quran dan juga mencakup As-Sunnah. Kami yang menurunkan Al-Quran, menurunkan Sunnah, dan kami juga yang akan menjaganya. Makanya Al-Quran sejak dulu sampai sekarang gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah. Tetap sama. Karena dijaga sama Allah SWT. Berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Injil. Ya, banyak tangan-tangan kotor yang merubahnya. Yang ketiga, di antara keistimewaan agama Islam, Islam ini agama yang sempurna, yang membahas secara detail semua ya kebutuhan-kebutuhan hamba. Baik itu masalah akidah, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan, semuanya dibahas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya. Ayat ini turun kapan? Hari Jumat, hari Arafah, 9 Dzulhijjah, pada Hajjatul Wada tahun 10 Hijriyah, haji perpisahan Rasulullah SAW. Ya, sebagai tanda bahwa agama ini sudah sempurna, sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW telah menunaikan amanat menyampaikan risalah Rabbnya kepada umat ini, dan itu disaksikan oleh para sahabat. Makanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Maksudnya apa? Semua permasalahan dalam agama Islam ini sudah dijelaskan sama Nabi. Bahkan masalah yang kecil, masalah yang remeh sudah dijelaskan. Contoh, masalah qadha'ul hajah misalkan. Itu dijelasin sama Nabi SAW. Bagaimana tata caranya, bagaimana hukum-hukumnya. Ya, misalkan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, ya kan? Tidak boleh kalau cebok pakai tangan, ya, tangan kanan dan lain sebagainya. Itu diatur di dalam agama Islam, komplit. Nah, kita harus bangga dan harus gembira, bersyukur tatkala Allah memilihkan Islam kepada kita. Yang keempat, di antara keistimewaan agama Islam, Islam itu agama yang mudah. Ya, agama yang mudah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan
kesulitan untuk kalian. Dan Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, yaitu agama Islam, mudah. Mudah agama Islam. Dan kemudahan Islam ada dua. Kemudahan asli, dan yang kedua kemudahan insidental, karena suatu sebab. Kemudahan asli, yakni semua syariat Islam pada dasarnya adalah mudah. Kita misalkan sholat cuma 5 kali dalam sehari. Aslinya berapa? Awal diwajibkannya 50. Udah dapat diskon banyak kan? Ya, mudah. Ramadan, puasa cuma diwajibkan sebulan saja, tidak setiap bulan. Dalam hitungan setahun cuma 1 bulan, mudah. Zakat hanya bagi yang mampu dan memenuhi syarat nisab, haul dan sebagainya. Yang nggak mampu ya udah nggak wajib zakat. Haji apalagi hanya bagi yang mampu, itu pun cuman sekali dalam seumur hidup. Artinya syariat Islam ini memang pada dasarnya adalah mudah. Yang kedua, kemudahan yang sifatnya insidental karena suatu sebab. Jadi Islam itu sudah mudah, tapi kalau ada kesulitan ditambah lagi kemudahannya. Sholat itu mudah, tapi ketika seorang mendapati kesulitan, baik itu karena safar atau karena sakit dan sebagainya, ditambah lagi kemudahannya. Itu yang disebut dengan rukhsah, ringanan. Contoh, orang kalau safar boleh apa? Mengqashar. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya. Salat duhur, salat asar, salat isya. Nah, boleh kalau saat safar mengqashar, yaitu 2 rakaat. Kalau subuh sama maghrib boleh nggak diqashar? Subuh 1 rakaat aja. Maghribnya 3 berarti 1,5. Nah, enggak. Kalau subuh sama maghrib enggak ada qashar ya. Enggak ada qashar dengan kesepakatan para ulama. Yang ada qashar itu sholat rubai ya. Sholat 4 rakaat. Itu contoh. Contoh bahwasanya Islam itu agama yang mudah. Kalau enggak bisa wudu dengan air, ya mungkin karena sakit, mungkin enggak ada airnya, diperbolehkan untuk ini kemudahan. Kemudahan-kemudahan dalam Islam. Jadi Islam itu mudah. Ya, yang bikin sulit itu kadang manusianya sendiri. Tatkala bikin tata cara ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima, ini yang menjadi pembahasan kita, di antara keistimewaan syariat Islam, Islam itu pertengahan, wasatiyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang wasat, umat yang pertengahan. Apa maksudnya pertengahan? Ya, yakni wasat bainal ghuluwi wal jafa, bainal ifrati wat tafrid. Pertengahan antara yang berlebih-lebihan dan yang meremehkan. Berlebihan enggak boleh. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Katakanlah wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama. Ya, iyyakum wal huluwa fid din, fa innal huluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sikap hulu, berlebih-lebihan. Karena itu bisa membinasakan, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Berlebihan enggak boleh. Meremehkan juga enggak boleh.
Islam tengah-tengah antara berlebihan dan yang meremehkan. Dinuwa bainal ghalifi wal jafi anhu. Agama Allah SWT yaitu Islam itu antara yang berlebihan dan yang meremehkan. Taib. Sekarang apa yang dimaksud dengan wasatiyah? Ini sekarang sering kita dengar ya kata wasatiyah, kata Islam moderat, ya, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan wasatiyah sesungguhnya? Lafadz wasatiyah, Islam itu pertengahan, pada zaman kita sekarang sudah memiliki makna yang melebar. Oleh karenanya perlu kita pahami bersama bahwa lafadz wasatiyah memiliki dua arti. Arti yang benar dan arti yang salah, yang perlu diluruskan. Arti yang benar wasatiyah yaitu pertengahan antara yang berlebihan sama yang meremehkan. Dan ini hak benar adanya. Ya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Demikian juga dalam doa kita yang selalu kita baca dalam solat-solat kita. Dalam surat apa? Al-Fatihah. Kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu Islam. Ya, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, orang-orang saleh. Bukan jalannya orang-orang yang ya Engkau murkai. Jalannya siapa? Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman itu apabila membelanjakan harta, mereka pertengahan, tidak berlebihan tapi juga enggak pelit. Makanya kita enggak boleh boros tapi juga enggak boleh pelit, tengah-tengah. Enggak boleh boros, yaitu apa? Pokoknya asal beli aja, enggak tahu buat apa. Nah, itu namanya pemborosan. Ya, kayak orang pas lagi puasa itu biasanya, wah pengen beli. Pas buka nggak kemakan. Ya, makanya salah satu kaidah dalam belanja adalah belilah sesuai kebutuhan, jangan membeli sesuai keinginan. Kalau keinginan pengennya di tuku kabeh. Ya. Kalau ke Indomaret pengennya dibeli semuanya. Ya. Kalau ke mall misalkan pengennya dibeli semuanya. Sak penjual-penjualnya bisa. Baik. Tapi juga jangan terlalu pelit juga. Jangan. Nanti kita nggak boleh boros. Akhirnya istrinya dikasih uang belanja 5.000 tok. Ya, 5.000 zaman sekarang. Ya kan? Buat beli ya dapat pentol tok. Baik, intinya jangan berlebihan tapi juga jangan apa? Meremehkan, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal
yang diutus ke negeri Yaman, salah satu tugasnya adalah ya beliau untuk ngambilin harta zakat. Ngambilin harta zakat. Itu salah satu pesan Nabi SAW. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kamu dari mengambil harta yang paling istimewa. Nggak boleh, karena itu zalim. Jadi kalau misalkan ngambil harta zakat, misalkan unta atau sapi atau kambing, itu nggak boleh. Yang dipilih adalah yang bagus. Karena itu zalim kepada orang kaya. Tapi juga bukan yang paling jelek, zalim sama fakir miskin. Apa yang harus dilakukan? Pertengahan. Jadi wasatiyah dengan arti seperti ini benar. Dan ini yang kita inginkan. Taib. Makna yang kedua, arti yang kedua, wasatiyah dengan makna yang keliru. Dan ini yang beredar akhir-akhir ini, ya, yang banyak dikembangkan terutama ya liberal. Orang-orang liberal, ya, mereka atas nama wasatiyah, moderat, ya. Tapi bukan moderat dalam artian yang pertama tadi. Mereka memperluas makna moderat dalam artian yaitu ya tidak ada kejelasan sikap dalam menyikapi sebuah kontradiksi. Padahal udah jelas-jelas mana yang benar dan mana yang salah. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Mana yang benar dan mana yang salah. Itu sudah benar. Cuma dia tidak punya ketegasan dalam sikap. Ini yang diinginkan oleh para penyeru ya Islam moderat belakangan ini. Ya. Sehingga antara tauhid sama syirik, kalau yang menyeru tauhid malah dibilang radikal. Ya. Yang mengajak kepada sunnah dan yang berantas bid'ah ini dibilang ekstrim. Ya. Kalau yang mengajak kepada semua agama ini dibilang moderat. Ini yang harus kita ya luruskan, bahwa makna wasatiyah dengan arti seperti ini adalah makna yang keliru, makna yang sesat dan menyesatkan. Makanya lihat, banyak di antara mereka pengen untuk mengkompromikan antara dua hal yang saling bertentangan. Mereka pengen antara sunnah dengan bid'ah bisa bergandengan tangan. Mereka pengen antara ahlus sunnah dengan syiah bergandengan tangan. Bahkan ada bukunya, Sunni dan Syiah, mungkinkah bergandengan tangan? Ada bukunya. Dan pada kesimpulannya apa? Mungkin bisa bergandengan tangan. Bagaimana bergandengan tangan antara orang yang mencintai Nabi, mencintai para sahabat dengan orang yang melaknat dan mengkafirkan para sahabat? Bagaimana disatukan antara orang yang ya menghormati Al-Quran dengan orang yang mengatakan Al-Quran sekarang ini sudah dipalsukan, ya, dan lain sebagainya. Lebih parah lagi, orang-orang yang mengartikan wasatiyah belakangan ini, ya, mereka ingin mencampur aduk antara Islam dengan agama-agama lain. Ya, sehingga tidak ada bedanya dengan liberal, pluralisme, yang ingin mencampur semua agama, atau paham semua agama adalah sama. Ya, atas nama Islam moderat, mereka kemudian ya mengatakan agama-agama yang lainnya pun benar. Nah, ini ya makna seperti ini tentu adalah makna yang batil. Wasatiyah yang benar adalah tatkala kita berpegang kepada syariat, tatkala kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itulah wasatiyah yang sesungguhnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan tentang pastokan
wasatiyah. Kata beliau, wal wasatu adzabitu fihi, dan patokan wasatiyah adalah ma ja'at bihi syari'ah fahuwa wastun. Apa yang dibawa oleh syariat itulah wasatiyah. Wa ma khalafa syari'ata falaysa biwastin. Adapun yang menyelisihi syariat, bertentangan dengan syariat, maka itu bukan wasatiyah, bukan moderat. Bal huwa ma'il, bahkan itu menyimpang, imma ilal ifrat au ilat tafrid, baik kepada condong yang berlebihan atau yang meremehkan. Jadi yang namanya wasatiyah yang benar adalah tatkala kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika antara tauhid dengan syirik, kita berpegang kepada tauhid. Antara sunnah dengan bid'ah, kita berpegang kepada sunnah. Antara kebenaran dengan kebatilan, kita berpegang kepada kebenaran. Itulah namanya wasatiyah. Adapun bersifat ambigus, ingin merangkul semuanya, mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan atas nama moderat, atas nama wasatiyah, maka ini adalah makna yang batil. Ini yang perlu dipahami. Taib. Selanjutnya kita berikan contoh-contoh tentang wasatiyah yang benar. Wasatiyah yang benar. Untuk sebagai bukti bahwasanya Islam adalah agama yang pertengahan. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak, muamalah, masalah dakwah, dan lain sebagainya. Kita ambil beberapa contoh, dan sebenarnya banyak contoh-contohnya banyak disebutkan oleh para ulama, baik dalam kitab-kitab akidah maupun dalam kitab-kitab yang membahas tentang keindahan syariat Islam. Banyak, tapi kita ambil beberapa contoh saja. Contoh dalam masalah akidah. Beberapa contoh Islam itu adalah pertengahan dalam masalah akidah. Yang pertama, masalah tauhidul asma was sifat. Dalam masalah tauhid al asma was sifat, kita tahu bahwa tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Dan tauhidul asma was sifat yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Taib. Ayat ini merupakan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma was sifat. Dan dia adalah pertengahan antara yang berlebihan dan yang meremehkan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini bantahan kepada kaum musyabbihah, mumatsilah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan tangannya Allah sama seperti tangannya makhluk, turunnya Allah sama seperti turunnya makhluk. Maka ini keliru. Wa huwas samiul basir, ini bantahan kepada kaum mu'attilah yang mengingkari dan meniadakan sifat-sifat bagi Allah dengan alasan kalau kita tetapkan Allah mendengar dan melihat, nanti sama dong dengan makhluk, karena makhluk juga mendengar dan punya pendengaran, punya penglihatan, tapi jangan samakan pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya.
beres. Menyamakan sifat Allah dengan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersikap apa? Tengah-tengah. Contoh yang lain dalam masalah Nabi dan para sahabatnya. Dalam menyikapi Nabi atau para Nabi, ya, ada yang berlebihan, ya, seperti orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam sehingga menuhankan atau mengatakan sebagai anak Tuhan, atau orang-orang ahli hurafat sufiyah yang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, mengklaim bahwa Nabi Muhammad mengetahui ilmu gaib, ya, mengklaim bahwasanya dunia dan akhirat adalah milik Nabi Muhammad. Ini berlebih-lebihan. Sampai di antara mereka pernah mengatakan, ya, perkataan Al-Busiri, ya, dalam burdahnya, ya, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Termasuk perbendaraanmu wahai Nabi adalah dunia dan akhirat. Yani dunia dan akhirat ini milikmu wahai Nabi. Dan termasuk ilmumu, kamu mengetahui ilmu Al-Lauhul Mahfuz. Ini berlebihan apa tidak? Berlebihan. Nabi Muhammad tidak memiliki dunia dan akhirat. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Lauhul Mahfuz adalah hanya Allah yang mengetahuinya. Nabi Muhammad tidak tahu ilmu ghaib. Makanya ketika ditanya tentang kapan kiamat, Rasulullah tahu apa tidak? Enggak. Rasulullah menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dan ketika ditanya oleh orang Arab Badui, beliau mengatakan, kamu nanya gitu ngapain? Apa yang sudah kamu siapkan? Rasulullah nggak jawab karena nggak tahu. Ini berlebihan. Tapi di sana ada juga yang meremehkan para nabi, seperti orang-orang Yahudi. Mereka, ya, membunuh para nabi. Di antara nabi ada yang dibunuh, ya. Termasuk Nabi Muhammad itu udah berapa kali mau dibunuh, ya, sama orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, udah diracun, udah berbaik, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Jadi kita tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh meremehkan. Termasuk meremehkan juga Nabi Muhammad apa yang dilakukan oleh ahli filsafat, ahli kalam, orang-orang Mu'tazilah yang menolak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan lancang, dengan beraninya mereka mendustakan hadis-hadis Nabi SAW. Ini meremehkan. Ya, ketika mendengar hadis tentang lalat misalkan, jika ada lalat keminuman salah seorang di antara kalian, maka celupkan, karena di satu sayapnya ada penyakit dan di sayap satunya ada obat penawarnya. Dengan lancang dia mengatakan, saya lebih percaya kepada ucapan dokter Eropa daripada, ya, ucapan Nabi, karena ini bukan bidangnya. Atau dia mengatakan ucapan Nabi Muhammad itu bisa dikritik sama seperti manusia yang lainnya. Ini berlebih-lebihan. Ini meremehkan. Ya, maka sikap kita tengah-tengah. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah saya ini manusia seperti kalian. Enggak boleh berlebih-lebihan. Tapi yuha ilayya, diwahyukan kepada aku, berarti tidak boleh diremehkan. Makanya dalam syahadat kita kepada Nabi Muhammad, kita bersaksi bahwasanya beliau adalah, ya, abduhu wa rasuluh. Beliau hamba supaya kita tidak supaya kita tidak berlebih-lebihan. Tapi beliau juga rasul supaya kita tidak meremehkan. Dalam masalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun demikian. Tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada para sahabat seperti yang dilakukan, ya, Abdullah bin Saba kepada Ali bin Abi Thalib sehingga menuhankan Ali. Ya, tapi kita juga tidak boleh seperti kaum Khawarij yang memerangi para sahabat, ya, atau seperti orang-orang Syiah Rafidah yang mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat.
ya, sehingga mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Hafsah, Aisyah dan lain sebagainya. Ini juga keliru. Kita tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh apa? Meremehkan. Kewajiban kita kepada para sahabat, kita mencintai mereka, kita menghormati mereka, tidak boleh mencela mereka, tidak boleh kita ya melaknat mereka, apalagi mengkafirkan mereka. Ya, kita doakan mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka. Begitu. Tidak boleh ya mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan mereka. Taib. Contoh yang lainnya juga dalam masalah misalkan syafaat. Dalam masalah syafaat, Ahlus Sunnah pertengahan antara orang yang berlebihan dan yang meremehkan. Ada yang berlebihan dalam masalah syafaat, seperti orang-orang kuburiyun misalkan, ya, mereka mencari syafaat tapi lewat minta-minta ke kuburan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, kami tidak menyembah mereka kecuali supaya merekalah yang nanti memberi syafaat kami, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang ahli khurafat, ya, sawuf. Atau juga kita juga nggak boleh untuk apa? Mengingkari. Sebagian orang-orang ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, mereka nggak percaya dengan syafaat. Apalagi syafaat kepada penduduk pelaku dosa besar. Menurut mereka, orang pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Yang namanya kafir kekal di neraka selama-lamanya. Nggak mungkin dapat syafaat. Padahal telah mutawatir dari Nabi SAW bahwa beliau mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya. Berarti yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita menetapkan syafaat. Kita tidak mengingkarinya, tapi kita tidak berlebih-lebihan. Karena syafaat tidak terwujudkan kecuali dengan syarat-syaratnya. Dengan mendapatkan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ya, contoh wasatiyah, Islam pertengahan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pertengahan. Contohnya dalam masalah takfir, pengkafiran. Ya, dalam masalah pengkafiran, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mengkafirkan, gegabah dalam mengkafirkan, yaitu kaum Khawarij, sehingga menurut mereka pelaku dosa besar kafir. Siapa yang melakukan dosa besar? Ada orang maling kafir, ada orang berzina kafir, ada orang omben-omben, ya, minum khamar kafir. Itu menurut siapa? Kaum Khawarij. Dari sinilah kemudian mereka mengkafirkan para pemerintah dan siapapun yang membantunya, dan dari pemikiran inilah kemudian lahir terorisme, pengeboman dan lain sebagainya. Itu dari pemikiran Khawarij yang gampang mengkafirkan, gegabah mengkafirkan. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan seperti orang-orang Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar tetap sempurna imannya. Ya, bahkan yang parah di antara mereka mengatakan iman di antara kita sama seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Ya, dosa itu tidak berpengaruh sedikit pun. Ini juga keliru. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ya, pengkafiran itu benar adanya. Jadi jangan meremehkan, jangan
seperti orang-orang Khawarij yang berlebihan dalam pengkafiran, tapi juga jangan meniadakan seperti orang Murji'ah, ya. Yang paling parah lagi, ada yang sampai mengatakan Yahudi dan Nasrani itu enggak kafir. Jangan kafirkan mereka, bilang aja mereka non muslim. Nah, ini meniadakan pengkafiran ini tidak benar juga. Ya, yang benar bagaimana? Pengkafiran itu ada, tapi ada rambu-rambunya. Siapa yang dikafirkan oleh Allah, kita kafirkan. Siapa yang dikafirkan oleh Rasulullah, kita kafirkan. Seperti Yahudi dan Nasrani dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi yang enggak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ya enggak boleh bagi kita untuk mengkafirkan mereka. Karena pengkafiran itu berat. Kalau kita salah dalam pengkafiran, konsekuensinya satu, kita berdusta kepada Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fi ba'a ilaihi. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir padahal tidak, vonis kafir tersebut akan kembali kepada dirinya. Nah, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah pengkafiran, gegabah dalam masalah pengkafiran, tapi kita juga nggak boleh meniadakan pengkafiran. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua dalam masalah ibadah. Kalau tadi masalah akidah, ya. Masalah yang kedua, masalah ibadah. Islam juga wasatiyah, pertengahan. Ya. Tidak boleh meremehkan, tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan. Di antara contoh hendaknya kita wasatiyah dalam ibadah adalah hadis. Mungkin pernah dengar, ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi SAW bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi SAW. Disampaikan, dijawab. Kemudian mereka menganggap bahwa amalan itu sedikit. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah diampuni oleh Allah. Ya maklumlah, Nabi kan sudah diampuni sama Allah. Oh, kita harus lebih daripada itu. Kemudian seorang di antara mereka mengatakan, saya akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya akan puasa terus, nggak bakalan berbuka. Ya, yang satu lagi mengatakan, saya akan jomblo terus, bujang, nggak bakalan nikah. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Ya. Dan beliau mengingkari sikap mereka karena itu berlebih-lebihan. Ya, maka Nabi SAW menegur mereka, mengingatkan kepada mereka, amma inni ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Perhatikan di situ digandengkan antara Nabi dengan antara ilmu dengan rasa takut. Ya, karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang mengantarkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, lakinni asumu wa uftir. Saya puasa tapi saya juga buka. Ya, wa aqumu wa arqud. Aku sholat malam tapi juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga nikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, jalanku, maka dia bukan termasuk golongan. Diingkari. Ya, sikap hulu mereka dalam ibadah. Contoh yang lain. Ketika Rasulullah SAW pada saat haji, dan di dalam haji itu kan ada syariat apa? Melempar jamarat. Romyul jamarat. Ya, pada tanggal 10, pada tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu ada melempar apa? Jamarat.
untuk ibadah kepada Allah ya, bukan untuk melempar setan. Nah, sebagian orang kadang melempar setan, tujuannya melempar setan, akhirnya kenceng ya, terus carinya batu gede ya. Karena apa? Karena salah keyakinannya dia melempar apa? Setan, sehingga penuh dengan amarah ya, penuh dengan amarah. Bahkan dulu ada yang pakai sepatu, sandal ya. Ada yang pakai batu besar. Nah, dulu Rasulullah SAW pakai batu kecil ya, kerikil kecil, seukuran untuk ketapel gitu ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan ya, amsaluha ulai farmu, kalau kalian melempar semisal inilah. Maksudnya jangan terlalu apa? Besar, tapi juga jangan terlalu kecil, ntar pasir ya. Nggak boleh juga terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar juga apa? Nggak boleh. Jadi ukurannya kata beliau apa? Seperti seukuran tadi untuk ketapel itu ya. Kemudian kata beliau, iyyakum wal hulu fa innal huluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sikap hulu, berlebih-lebihan, karena itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Masya Allah. Dalam masalah melempar jamarat ibadah saja kita nggak boleh berlebih-lebihan. Apalagi masalah yang lain, masalah mengkafirkan, masalah pertumpahan darah dan sebagainya. Maka itu lebih-lebih untuk tidak diperbolehkan. Taib. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Pernah diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah masuk. Ternyata ada tali yang dibentangkan antara dua tiang. Maka Nabi SAW bertanya, ya, punya siapa ini? Tali siapa ini? Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah tali Zainab. Dia kalau sholat kemudian capek, pegangan tali tersebut. Maka Nabi SAW mengingkari hal itu. Kata beliau, hulluh, lepas ikatan ini. Liyusalli ahadukum nasyatah, hendaknya kalian sholat semampunya. Fa idza fatara falyaqut, kalau memang udah capek ya udah duduk. Sholat aja dengan apa? Duduk. Gitu aja kok repot. Ya. Jadi sholat semampunya. Kalau memang capek, ini sholat malam ya duduk. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW tidak menginginkan, ya, tidak menginginkan apa? Agar kita berlebih-lebihan di dalam ibadah. Tapi ini contoh dalam masalah ibadah. Yang ketiga, contoh dalam masalah muamalah. Contoh dalam masalah muamalah. Baik muamalah kita kepada pemimpin, muamalah kita kepada istri, ya, dan lain sebagainya. Muamalah kepada pemimpin, Islam menyuruh kita untuk tengah-tengah. Dan ini penting ya. Jangan berlebih-lebihan, tapi juga jangan meremehkan. Jangan berlebih-lebihan seperti orang-orang yang menjilat kepada pemerintah, menuruti pemerintah, ya, walaupun dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang baik. Ya. Tapi kita juga enggak boleh meremehkan sehingga memberontak kepada pemerintah, ya, demo atau kudeta atau menjelek-jelekkan pemerintah di mimbar bebas, ya, di media sosial dan lain sebagainya.
Jangan seperti orang-orang Syiah, Rafidah yang mengkultuskan pemimpin mereka, ya. Jangan seperti juga Khawarij yang memberontak para pemimpin mereka, mengkafirkan pemimpin mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Mereka menghormati para pemimpin, mereka mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, tapi mereka ya tidak mentaatinya dalam apa? Kemaksiatan. Ya, selama dalam hal yang baik, tidak maksiat kepada Allah, kita taati. Tapi kalau itu maksiat kepada Allah SWT, nggak boleh ditaati. Nggak boleh ditaati. Lihat Imam Ahmad, tatkala disuruh untuk berkeyakinan Al-Quran makhluk, apakah beliau menurutinya? Tidak, karena itu bertentangan. Ya, nah ini yang perlu kita tiru. Jangan sampai kita berlebihan dalam menyanjung, menjilat kepada para pemerintah, tapi juga kita nggak boleh ya berlebih-lebihan dalam membenci, memberontak, ya, mengkudeta, melawan pemerintah. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Taib, muamalah dalam masalah keluarga, kita juga tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh meremehkan. Contoh Islam, misalkan dalam masalah menyikapi istri ketika haid, itu tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mereka anti kalau istri sedang haid, itu dipisah, nggak boleh ketemuan sama sekali, ya, dipisah, diasingkan, ya, nggak diajak makan bareng, nggak dia, pokoknya diasingkan kalau lagi haid. Nah, nanti kalau sudah suci baru, ya, pas enak itu aja. Nah, jadi diungsikan dulu. Nah, itu orang-orang Yahudi. Orang Nasrani, ya, mereka meremehkan sehingga membolehkan hubungan badan walaupun istri dalam kondisi haid. Nah, Islam tengah-tengah. Dia tetap menganjurkan kepada kita berhubungan yang baik, ya, dengan istri walaupun kondisi haid, tapi juga tidak kebablasan. Ya, makanya Nabi SAW ketika ditanya apa yang boleh dilakukan seorang suami terhadap istrinya, Nabi mengatakan isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukan segala sesuatu boleh, ya, kecuali hubungan badan. Kalau makan bareng boleh. Rasulullah ketika Aisyah radhiyallahu anha haid, ya, kemudian minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum di tempat Aisyah minum. Jadi misalkan sini ya bibirnya Aisyah di sini, nanti bekasnya itu apa? Rasulullah minum di situ. Itu untuk membatalkan keyakinan orang-orang Yahudi dan juga menunjukkan bagaimana akhlaknya Rasulullah, romantisnya Rasulullah SAW. Kalau kita kadang-kadang bekasnya sampean kok dikekno aku ya, jijik lah. Enggak, Rasulullah SAW, masya Allah, akhlaknya baik. Ya, jadi enggak berlebihan, tapi juga tidak meremehkan. Itu contoh saja. Taib, dan taib. Contoh yang lainnya juga wasatiyah Islam dalam masalah dakwah ila Allah Jalla wa Ala, dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita dalam masalah dakwah tidak boleh menihilkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada sebagian mengajak yang baik aja, kalau mengingkari kemungkaran enggak. Ada sebagian kelompok seperti itu. Kalau mengingkari kemungkaran, apalagi syirik, oh jangan, ini memecah belah. Ya, nah. Jadi mereka enggak mengingkari apa? Kemungkaran. Ini keliru. Tapi ada yang serampangan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya gaspol. Ya. Di antaranya adalah tidak boleh mengingkari kemungkaran jika menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh mengingkari kemungkaran jika menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Masih ingat kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid? Nah, itu kan dia dari gunung ke Masjid Nabawi, tahu-tahu nyari pojokan kencing. Nah, para sahabat langsung emosi itu. Nah, udah gini udah. Ya, mau dikebukin. Tapi Rasulullah SAW menahan emosi mereka. Dah,
biarkan dulu sampai apa? Selesai. Setelah selesai Rasulullah nyuruh para sahabat ngambil air, suruh nyiram lagi. Ya. Setelah itu baru Nabi SAW mengingatkan kepada orang Arab Badui tadi. Ya, ya Abdallah, wahai hamba Allah. Coba lihat, perhatikan lembutnya Nabi. Dia udah kencing di masjid tapi panggilannya bagus. Wahai hamba Allah, ini panggilan bagus loh. Rasulullah nggak bilang, goblok, masa masjid dikencingin, enggak. Beliau tetap apa? Mengatakan apa? Ya, wahai hamba Allah, ini adalah masjid. Ya, masjid itu tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran, tidak layak untuk dikencingi. Apa yang terjadi? Orang Badui tersebut mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku sama Muhammad aja, yang lain gak usah kamu sayang. Gak usah kamu sayang. Ya. Taib. Di situ Nabi SAW tidak mengingkari langsung. Kenapa? Karena kalau diingkari langsung saat itu menimbulkan kemungkaran lebih besar. Satu, ya, kemungkaran lebih besarnya. Satu, orang tengah-tengah kencing kemudian disuruh macet, sakit. Ya kan? Enggak percaya, coba. Ya, tengah-tengah kencing kalau diberhentikan itu memadorotkan. Yang kedua, kalau diingkari saat itu padahal belum selesai kencingnya, itu bisa malah nyiprat kemana-mana, kena bajunya, kena badannya, ya. Kemudian lebih besar lagi, bukan hanya di pojokan saja, mungkin malah ya, kemana-mana, sehingga madorotnya lebih besar. Jadi Islam punya kaidah-kaidah, ada aturan-aturannya, nggak boleh gegabah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir, contoh dalam masalah menghadapi khilaf, perbedaan. Perbedaan. Namanya perbedaan itu suatu hal yang pasti terjadi. Pasti itu. Pasti terjadi perbedaan. Nah, dalam menyikapi perbedaan ini ada yang berlebih-lebihan, ada yang meremehkan. Ada sebagian yang meremehkan masalah khilaf, ya, menihilkan khilaf, dan ada yang menyikapinya dengan keras. Ada yang berlebih-lebihan dalam masalah khilaf, sehingga mereka tidak berlapang dada dalam masalah perbedaan pendapat, walaupun perbedaan pendapat tersebut adalah perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Nah, sehingga bermusuhan hanya gara-gara apa? Perbedaan pendapat. Gara-gara imamnya misalkan sholatnya sedekap, misalkan nggak mau sholat di situ. Ada yang sampai seperti itu? Ada. Keliru. Tapi ada juga yang meremehkan dalam masalah khilaf. Akhirnya semua khilaf diperbolehkan. Walaupun perbedaan antara tauhid dengan syirik, walaupun antara sunnah dengan syiah, walaupun masalah-masalah yang sudah jelas kelirunya, dia bilang, ya, kita harus berlapang dada. Ya, kita harus berlapang dada. Ini juga keliru. Ya, yang benar bagaimana? Khilaf itu ada dua. Ada khilaf yang bisa ditoleransi dan ada khilaf yang tidak bisa ditoleransi. Yang bisa ditoleransi kalau memang masing-masing memiliki dalil yang kuat. Ya, memiliki dalil yang kuat atau tidak ada dalil yang jelas dalam masalah itu. Maka ini harus kita sikapi dengan lapang dada. Para ulama kita juga beda pendapat sejak dulu sampai sekarang. Dalam terutama masalah-masalah fikih. Makanya Qatadah pernah mengatakan, "Man lam ya'rifil khilaf lam yashumma anfuhul fik." Siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat, hidungnya belum mencium bau fikih. Ya. Harus kita bersikap dewasa, berlapang dada. Termasuk misalkan antum nih kadang-kadang ustadz ini menguatkan pendapat ini. Oh, ustadz yang lain mungkin beda lagi pendapatnya. Ya, harus disikapi dengan apa? Lapang dada. Biasa, perbedaan pendapat itu biasa. Taib. Yang kedua, ada perbedaan yang tidak bisa ditoleransi.
yaitu perbedaan-perbedaan yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, misalkan perbedaan dalam masalah akidah, misalkan perbedaan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya siksa kubur. Mereka mengatakan siksa kubur itu nggak ada. Nggak ada loh, sebagian terang-terangan nulis buku tak ada siksa kubur. Ya, seperti tulisan Agus Mustafa. Tak ada siksa kubur. Nah, ini perbedaan yang jelas-jelas bertentangan, bahkan bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Ini nggak boleh toleransi dalam masalah ini, harus diingkari. Ya, atau tadi ya perbedaan orang liberal yang mengatakan semua agama sama, untuk perbedaan orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat. Ini enggak, perbedaan yang tidak. Bahkan masalah fikih pun ada perbedaan masalah fikih yang tidak bisa ditoleransi karena jelas-jelas bertentangan. Misalkan perbedaan ya masalah fikih tapi tidak bisa ditoleransi. Orang-orang Syiah membolehkan nikah mut'ah misalkan. Atau ya sebagian madhab yang membolehkan nikah tanpa wali misalkan. Atau pendapat sebagian kalangan yang membolehkan musik. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan yang lemah. Dalilnya secara lemah. Ya, maka tidak bisa untuk dijadikan sebagai perbedaan yang diperbolehkan. Tapi itu perbedaan yang tidak bisa ditoleransi karena jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Taib. Saya kira itu ayyuhal ikhwah wal akhwat yang bisa kita bahas tentang Islam jalan tengah. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ya menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya materinya? Taib. Beneran jelas. Untuk membuktikannya kita tanya. Taib, ini disiapkan panitia. Taib, pertanyaan pertama. Siapa yang bisa ada hadiahnya nih? Radio Insani. Atau dapat ininya aja. Taib. Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa nyebutkan kunci-kunci meraih ilmu yang bermanfaat? Ya. Masa nggak ada yang nyatet? Pak. Nah. Yang pertama, berjuang, sabar, pengorbanan. Perjuangan ya pengorbanan juga. Terus niat. Terus bentar, belum selesai Pak. Belum nyerah dia. Ya udah. Kasih. Taib. Yang pertama apa? Niat. Ya, meluruskan niat. Yang kedua, semangat berjuang. Yang ketiga, doa. Ya Pak ya, jangan lupa doa. Kemudian yang keempat, sabar. Yang kelima, memperhatikan adab. Memperhatikan adab. Taib. Pertanyaan kedua. Apa tanda-tanda ilmu yang bermanfaat? Ya. Itu. Nah. Ya. Mengingat akhirat. Taib. Asal. Taib. Berikutnya.
apa keistimewaan agama Islam? Ya. Ya. Agama sempurna. Sumbernya valid, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah tadi. Sempurna sudah. Sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahin lagi. Mudah, ya. Nah, yang keempat. Nah, iya. Nomor 1 malah kelupaan. Ahsant. Nah, barakallahu. Taib. Tadi kita sampaikan makna wasatiyah. Wasatiyah itu ada yang benar, ada yang salah. Siapa yang bisa menjelaskan mana makna yang benar dan mana makna yang salah? Ya. Mana? Ya. Berdiri biar jelas suaranya. Pertengahan antara yang berlebihan sama yang meremehkan. Nah, yes. Betul. Sini. Oh, ini masih ada. Ini tadi sudah. Oh, enggak mau. Nah, ya. Betul. Taib. Terakhir. Siapa yang bisa mencontohkan Islam pertengahan dalam masalah akidah? Contoh-contohnya masalah apa aja? Ayo. Banyak loh tadi. Berapa tadi? 10 apa berapa? Contoh pertengahan Islam atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dalam masalah asma wa sifat, pertengahan antara Mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah, dan musyabbihah. Musyabbihah itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Contoh yang lain, masalah apa? Masalahnya aja. Ya, enggak. Contoh masalah selain dari tauhid asma wa sifat. Masalah apa lagi? Dalam masalah pengkafiran. Terus syafaat. Terus Nabi dan sahabat, ya kan? Nah, baik. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.